Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Udi. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai supply chain management, terutama lebih spesifik membahas mengenai warehouse management system. Kira-kira apa saja topik diskusi kita pada sore kali ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari warehouse, kemudian ada tujuan dari pembangunan warehouse, dan yang ketiga adalah resiko dan solusi pergudangan. Oke, apa itu warehouse? Warehouse adalah sistem pergudangan atau logistik yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menyimpan dan menyediakan barang guna mendukung keperluan operasional bisnisnya dalam rangka menyederhanakan proses supply chain management agar biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Jadi itu adalah pengertian dari warehouse. Nah, dengan tersedianya warehouse, proses manufacturing atau proses yang lain yang berkaitan erat dengan rantai pasokan akan menjadi lebih hemat biayanya. Kemudian tujuan dari warehouse dibangun, yang pertama ada production cost reduction, yaitu gudang memiliki peran mengendalikan dan mengefisienkan biaya transportasi dan produksi. Jadi dengan tersedianya sebuah gudang, proses supply chain ini tidak perlu menunggu lama karena stok sudah tersedia di dalam internal bisnis. Kemudian yang kedua ada coordination supply dan demand, di mana gudang berperan sebagai tempat penyimpanan yang aman saat terjadi fluktuasi. Seperti kondisi saat ini, kita ketahui bahwa seluruh dunia sedang mengalami resesi dengan munculnya wabah COVID-19, sehingga mau tidak mau fungsi dari gudang perlu dioptimalkan agar ketidakpastian supply chain bisa ditangani dan dihandle dengan baik. Kemudian yang ketiga ada production need. Jadi kalau kita bekerja di dalam industri manufaktur, setiap produk yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh mesin itu memerlukan yang namanya aging time. Nah, gudang ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk melakukan aging time. Dan yang terakhir, marketing consideration, di mana gudang digunakan sebagai solusi pendistribusian barang untuk mempercepat dan pengiriman. Oke, kemudian kira-kira apa saja kendala pergudangan yang dilakukan secara manual? Yang pertama, yaitu penyimpanan dan pengambilan barang dilakukan secara manual dengan forklift, hand pallet, dan tenaga manusia. Dengan kondisi seperti ini, tentu tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan operasional pergudangan sangatlah banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan juga cukup tinggi. Yang kedua, kemudian ada perhitungan dilakukan secara manual dengan software Microsoft Excel. Nah, ketika melakukan input dengan cara manual, itu dimungkinkan terjadinya sebuah kesalahan. Kemudian yang ketiga, ketidakakuratan data, kehilangan data, dan rendahnya integrasi administrasi kantor dengan operator warehouse. Dan yang terakhir, tentunya ketidakefisienan kerja serta biaya material handling. Jadi itu kendala-kendala yang dihadapi pergudangan yang dilakukan secara manual. Nah, kemudian solusi apa saja yang bisa ditawarkan dalam mengelola pergudangan, yaitu sebuah sistem. Sistem apakah itu? Warehouse Management System. Oke, di dalam Warehouse Management System terjadi sebuah migrasi dari pengoperasian secara manual menjadi tersistemasi. Tentu banyak keunggulan yang ditawarkan dan banyak hal-hal yang kita pangkas, sehingga yang tadinya timbul biaya besar biayanya menjadi rendah. Yang pertama dari sisi manusia, tentu saja ada efisiensi dari sumber daya manusia karena pengerjaan warehouse management system dilakukan outsourcing. Jadi kalau kita mengadakan warehouse management system, biasanya kita akan menyewa vendor dari luar, di mana vendor itu memang dedikasinya hanya untuk menangani masalah pergudangan. Berbeda dengan manufaktur, di mana gudang biasanya bercampur dengan mesin, kemudian bercampur dengan office, sehingga lalu lintas dari barang sangat terhambat. Kemudian yang kedua, tidak tergantung pada 1-2 karyawan.
Biasanya kalau di dalam perusahaan atau pabrik, nah biasanya warehouse itu tergantung dengan 1-2 karyawan yang memang sudah handal. Sedangkan kalau kita beralih ke warehouse management system, pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh tenaga dalam dilakukan oleh tenaga luar yang lebih ahli dan profesional, sehingga tidak ada lagi ketergantungan terhadap 1-2 karyawan. Kemudian yang ketiga, pelatihan karyawan lebih simpel, hanya untuk mengoperasikan sistem. Kalau sebelumnya ketika kita merekrut atau meng-hire personil untuk mengelola gudang, pertama kita harus memberikan induksi tentang apa itu warehouse, kemudian bagaimana warehouse itu dijalankan, belum lagi operasional lain seperti harus mengoperasikan forklift. Kita juga harus dibebani dengan pemberian izin mengoperasikan forklift, kemudian ada pengoperasian crane. Ini juga biayanya sangat besar. Tentu dengan beralih fungsi menjadi warehouse management system, biaya-biaya yang harus dikeluarkan bisa dipangkas. Kemudian yang terakhir, automatisasi tanpa perlu robot. Jadi dengan sistem ini beberapa pekerjaan yang biasa dilakukan secara manual bisa dilakukan dengan komputer. Kemudian yang kedua ada kemudahan, di mana kemudahan ini yang pertama ada penghematan dalam penggunaan ATK. Kalau kita melakukan warehousing secara manual, tentu kita harus memerlukan ballpoint untuk mencatat, kemudian ada kertas, belum lagi kita harus print out data-data untuk mendukung aktivitas pergudangan. Kemudian yang kedua, sistem bekerja secara terintegrasi dan terkonsolidasi. Tentu jelas bahwa di dalam warehouse management system, proses SIPOC atau supply, input, proses, output sampai dengan customer itu sudah terintegrasi di dalam satu kesatuan. Kemudian yang kedua, tidak ada intervensi dari manusia karena semua tersistematisasi. Nah, ini juga mendukung transparansi di dalam sebuah sistem. Kemudian yang ketiga, dokumentasi dan deskripsi produk lengkap. Nah, tentu di dalam warehouse management system setiap mutasi barang terrecord dengan sangat detail. Kemudian yang ketiga ada akurat. Pertama, tracking jelas dan lebih terpercaya karena dikerjakan oleh tenaga ahli, didukung oleh sistem komputer yang sangat canggih. Kemudian yang kedua, data real time. Tentu saja bahwa setiap transaksi, setiap mutasi barang akan terrecord by system. Kemudian yang ketiga, persyaratan audit lebih mudah karena tersistematisasi. Jadi yang tadinya kita perlu buka data secara manual, kita cukup klik pada tanggal yang kita inginkan, secara otomatis data akan keluar. Ini salah satu keunggulan dari penggunaan warehouse management system. Dan yang terakhir ada aktual produk dengan data akurat. Tentu tidak ada miss. Dengan penggunaan sistem, setiap mutasi barang tentunya tercatat. Kemudian yang ketiga, scale up bisnis. Nah, seringkali ini menjadi kendala di dalam proses bisnis, di mana owner ingin mengembangkan bisnisnya lebih besar tapi terkendala dengan tempat. Dengan penggunaan warehouse management system, tempat yang tadinya didedikasikan untuk gudang, nah bisa dibersihkan, kemudian kita melakukan outsourcing gudang, sehingga tempat tadi bisa dioptimalkan untuk install unit mesin baru. Kemudian selain itu, untuk warehouse management system juga didukung dengan artificial intelligence ditambah dengan internet of things, sehingga kecerdasan buatan ini mampu membantu menyederhanakan proses warehouse yang sangat rumit dan kompleks. Kemudian gudang terjamin keamanan. Tentu saja jika kita memiliki konvensional gudang atau gudang manual di mana di situ berdekatan dengan mesin produksi, tentu resiko untuk terjadi kebakaran juga sangat tinggi. Jadi dengan kita menyewa sebuah gudang di mana sudah terintegrasi dengan sebuah sistem, tentu gudang tersebut memang didedikasikan hanya untuk menyimpan barang, tidak ada aktivitas produksi dan lain sebagainya. Kemudian menghemat space dan bisa dialokasikan untuk pengembangan bisnis tadi yang saya sebutkan di poin nomor 1. Kemudian keamanan data terjamin dan tersedia penyimpanan awal. Nah, ini salah satu keunggulan dari warehouse management system di mana sharing data bisa dilakukan melalui iCloud. Kemudian multisistem, jadi terintegrasi dengan kontrol pergudangan secara otomatis. Dan yang kedua, terintegrasi dengan manajemen logistik. Kemudian yang ketiga, terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pengiriman.
seperti yang disebutkan tadi bahwa rantai supply chain-nya terkontrol dengan baik. Selain itu juga tersedia layanan e-commerce. Jadi kalau kita ingin menjual produk kita secara online, di dalam warehouse management system juga sudah tersedia aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, solusi terhadap bisnis. Sistem dari warehouse management system ini mampu menyederhanakan supply chain management yang rumit menjadi sederhana dalam satu kendali. Jadi dengan satu aplikasi kita bisa mengelola pergudangan dengan sangat mudah dibandingkan kita harus menggunakan Microsoft Excel secara manual. Kemudian yang kedua, legal business kredibel dan terpercaya. Tentu saja setiap vendor yang menyediakan warehouse management system sudah dilengkapi dengan berbagai macam perizinan. Jadi kita sebagai user atau sebagai pengguna akan lebih mudah di dalam mengelola gudang. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam perencanaan anggaran setiap periode. Nah, dengan sistem yang sangat transparan, tentu budgeting di tahun selanjutnya akan lebih mudah karena kita bisa melihat forecasting secara jelas, kemudian kita juga bisa melihat pergerakan dari barang yang kita punya secara real time. Dan yang terakhir tentu sistem FIFO dapat berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan sharing pada sore hari ini kita dapat tercerahkan bagaimana mengelola gudang secara manual menjadi terintegrasi dengan sistem. Mari permudah bisnis Anda dengan penggunaan teknologi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.